Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia maya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berdiskusi bersama, berbincang-bincang bersama terkait dengan konsep dasar daripada ekonomi Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut, setidaknya kita harus mengerti dan juga paham terkait dengan apa sih definisi ilmu ekonomi, apa sih definisi ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu. Oke, kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Jadi ada beberapa item di sini. Yang pertama adalah ilmu sosial yang mempelajari terkait dengan perilaku manusia terhadap apa? Yakni perilaku manusia terhadap hal-hal atau kegiatan-kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang notabene-nya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas atau faktor produksi yang terbatas. Jadi dalam konsep ilmu ekonomi, masalah utama yakni adalah scarcity, kelangkaan dan juga pilihan. Sedangkan definisi ekonomi Islam ini menurut beberapa ahli, yang pertama adalah menurut Hasanuz Zaman, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya guna memberi kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah dan masyarakat. Manan mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Sedangkan Khursyid Ahmad mendefinisikan suatu upaya yang sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. Ini banyak sekali tokoh ya. Muhammad Najatullah As-Siddiqi mendefinisikan bahwasanya ilmu ekonomi Islam adalah respon para pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam hal ini, upaya mereka dibantu oleh Al-Quran dan As-Sunnah maupun akal dan pengalaman. Muhammad Akram Khan, ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia, falah yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Medwali mendefinisikan ekonomi Islam dapat ilmu yang mempelajari terkait dengan perilaku orang Islam atau orang beriman dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dari beberapa definisi para tokoh ekonomi muslim di atas, kiranya dapat diambil benang merah bahwasanya ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan baik di dunia dan di akhirat. Jadi tidak hanya bahagia di dunia, tapi falah, bahagia juga di akhirat. Makanya jangan heran jikalau kita sering mendengar doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yakni doa di situ memohon kepada Allah bahwasanya semoga kita semuanya dibahagiakan di dunia maupun bahagia di akhirat. Artinya kalau bahagia di akhirat kita masuk surga. Jadi ilmu ekonomi dalam Islam tidak sebatas ilmu yang mempelajari terkait dengan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi mempunyai orientasi ukhrawi, yakni memperoleh falah, kebahagiaan juga kedamaian.
Inilah yang membedakan antara definisi ekonomi konvensional juga dengan definisi ekonomi dalam Islam. Nah, perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariat sebagai rujukan perilaku dan juga kecenderungan dari fitrah manusia. Sahabat dunia maya, kalau kita melihat dasar daripada definisi ekonomi Islam dan juga penjabaran-penjabaran banyak sekali. Contoh surah Al-Imran, ini kepunyaan Allah. Al-Imran ayat 3, ayat 109 atau nomor 3 suratnya, kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan juga di bumi. Surah Asy-Syura itu kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan juga bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Ar-Ra'd ayat 26. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan seterusnya surat Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezeki, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Ilmu sekarang kita komparasikan atau mukobalahkan atau kita bandingkan pendekatan ilmu ekonomi Islam versus atau dibandingkan dengan ilmu ekonomi kapitalis atau ekonomi modern. Benarkah kebutuhan tidak terbatas dan sumber daya terbatas atau faktor-faktor produksi terbatas sesuai dengan definisi yang saya sampaikan yang paling awal? Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, kebutuhan need terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas bukan kebutuhan tetapi wants, keinginan ternyata. Nah, pengertian ekonomi menurut ekonomi konvensional menyatakan bahwasanya ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Jadi ada dua poin. Yang pertama adalah kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas atau sumber daya itu terbatas. Itu pandangan perspektif ekonomi konvensional. Nah, perbedaan dalam pendefinisian inilah yang menjadi perbedaan yang mendasar dari ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam dijelaskan bahwasanya kebutuhan atau need itu terbatas karena pemenuhannya disesuaikan dengan kapasitas jasmani manusia. Misalnya makan, minum, dan seterusnya. Nah, contoh sederhana terkait dengan kebutuhan manusia. Saya yakin sahabat-sahabat dunia maya pernah melaksanakan puasa. Yang jelas kewajiban manusia muslim yakni melaksanakan puasa Ramadan. Pasti semuanya melaksanakan ataupun pernah melaksanakan. Nah, pas ketika siang, khususnya pada siang hari yang sangat terik atau sangat panas, pasti ada perasaan atau pikiran nanti kalau pas buka, pokoknya saya harus minum es 4 gelas. Karena lapar saya harus makan 3 piring. Nanti buah-buahan yang segar-segar 2 toples contohnya. Nah, seiring berjalannya waktu tibalah waktu yang namanya buka puasa. Nah, ketika buka puasa, yang paling didam-damkan atau yang diambil pertama kali adalah meminum air, mungkin es atau teh atau lain sebagainya, yang penting air. Nah, ketika pas tegukan atau di gelas yang pertama, tenggorokan terasa nikmat, segar, dan juga seakan-akan dahaga hilang, haus hilang. Itu di gelas yang pertama. Gelas pertama habis, sampean tambah lagi di gelas kedua. Nikmat di gelas kedua tidak senikmat di gelas pertama. Sudah habis, ambil gelas ketiga. Nikmat sampai meminum gelas yang ketiga. Itu saya yakin tidak senikmat dengan tegukan atau minuman pas gelas yang pertama. Begitu juga dan seterusnya. Artinya ini membuktikan bahwasanya kebutuhan manusia itu terbatas. Cuma sebatas
satu gelas, mungkin satu gelas setengah yang pertama itu tadi. Bahkan kalau kita paksa 4 atau 5 atau 6 gelas, maka kita akan mutah. Itu membuktikan kebutuhan manusia sangat terbatas. Sama seperti sampean makan tadi ketika pas di siang hari di bulan puasa mungkin atau pas sampean puasa, nanti kalau pas buka saya akan makan 3 piring. Ternyata setengah piring saja sampai sudah tidak kuat. Ini membuktikan bahwasanya kebutuhan manusia itu sangat-sangat dan sangat terbatas. Nah, sedangkan yang tidak terbatas adalah wants, keinginan. Karena keinginan merupakan wujud pemenuhan manusia yang dipengaruhi dari luar dirinya. Inilah nafsu. Keinginan itu orientasinya biasanya nafsu. Contoh, sampai sudah punya sepeda motor pada hari ini adalah mungkin Honda Vario. 1 tahun sampai dibelikan orang tua. Belum mungkin sampean atau orang tua lunas gitu, mohon maaf itu kan ya. Tapi sampai sudah ngelirik yang namanya motor lainnya NMAX. Yang punya NMAX belum setengah tahun sudah milik yang namanya mobil, punya HP baru, baju baru, milik dengan orangnya. Cita-cita terus itu aja. Sudah makan apa itu Kentucky contohnya, milik yang namanya pizza. Sudah makan pizza, ingin yang namanya hamburger dan seterusnya. Sudah pernah di kota ini, pengen di kota sana. Nah itulah yang namanya keinginan. Maka kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3, yang namanya primer, sekunder, tersier, tingkatannya gitu kan. Sahabat dunia maya, jadi menurut ekonomi Islam, sumber daya tidak terbatas. Allah menciptakan alam semesta bagi manusia tidak akan ada habis-habisnya. Karena di alam semesta ada potensi kekayaan sepenuhnya belum tergali oleh manusia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menggali kekayaan alam yang tidak ada batasnya sehingga timbul sikap kreativitas dalam menemukan hal-hal baru guna memenuhi kebutuhannya. Manusia dituntut untuk bekerja keras guna memanfaatkan nikmat Allah. Manusia juga dianjurkan memanfaatkan sumber daya tanpa menimbulkan kerusakan, karena pemanfaatan pun digunakan untuk manusia juga. Jadi sudah jelas sahabat dunia maya. Sahabat-sahabat sudah harus paham terkait dengan definisi secara mendasar, karena definisi ini nanti akan mempengaruhi mindset yang selama ini sudah didoktrin oleh ekonomi kapitalis bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan alat pemuas itu terbatas, dan ternyata itu sangat berbanding terbalik. Ini contohnya Al-Quran mengatakan dalam Quran surat Al-Jasiyat ayat 13, Quran surat Al-Luqman bisa dicek, sumber daya bagi Islam Allah menciptakannya tidak terbatas, hanya kreativitas manusia untuk menggalinya semua potensi yang ada. Jadi ini adalah hal yang sederhana. Sahabat dunia maya, selanjutnya adalah sumber hukum ekonomi Islam. Jadi ketika kita berbicara ekonomi Islam, maka kita juga harus paham terkait dengan sumber-sumber hukum ekonomi Islam. Banyak sekali sumber hukum ekonomi Islam, yang pokok adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ditambah lagi yang namanya ijtihad, ijma', qiyas, uruf, istihsan, ikhtislah, istishab, maslahah, mursalah, dan lain sebagainya. Al-Quran juga sudah menjelaskan banyak sekali terkait dengan ayat-ayat ekonomi Islam. Hadis juga seperti itu, menjelaskan terkait dengan ekonomi Islam. Bisa dibaca sendiri dan juga dipelajari. Dalam Al-Quran hadis semuanya sudah lengkap, tinggal bagaimana kita menggalinya. Ijma', kalau Al-Quran hadis sudah jelas. Ijma' yakni merupakan kesepakatan para mujtahid memutuskan suatu masalah setelah wafatnya Rasul terhadap peristiwa. Jadi para ulama-ulama itu berkumpul, bersepakat, berkonsensus ijma' terhadap keputusan suatu hukum. Jadi ijma' ada 2 pada prinsipnya, ijma' bayani, kesepakatan mujtahid atau semua mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik perkataan maupun tulisan terhadap hukum mengenai suatu peristiwa. Ijma' sukuti, sebagai mujtahid terang-terangan menyatakan pendapatnya dengan fatwa atau memutuskan perkara sebagai
sebagian lainnya itu diam. Jadi sedangkan ijtihad mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci. Ijtihad merupakan penafsiran kembali dari hukum ekonomi Islam seperti Al-Quran dan hadis untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Qiyas itu mempersamakan peristiwa yang tidak terdapat nas hukumnya dengan peristiwa terdapat nas bagi hukumnya. Ini contohnya hukum qiyas adalah khamr dengan narkotika. Dalam Al-Quran innamal khamru wal maisir, artinya disitu dijelaskan diharam ke atas kamu adalah khamr atau minuman keras yang memabukkan. Sedangkan dalam Al-Quran tidak dijelaskan ganja narkotika itu tidak dibahas. Nah, disinilah hukum qiyas berperan, yakni apa? Mempersamakan ayat hukum, yakni apa? Sama-sama perkara memabukkan, menghilangkan akal dan juga mempunyai mudarat yang jelek. Maka dari itu disamakan hukumnya. Saya Maya. Sedangkan maslahah mursalah diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh dengan syariah dan dalam wujud hukum di dalam rangka penciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau yang menyalahkan. Contoh konsep maslahah itu ya kalau dalam lingkungan kita adalah terkait dengan buku nikah. Kenapa kok nikah harus dicatat padahal zaman Nabi kan tidak ada. Nikah itu sah ketika ada syarat rukunnya terpenuhi, selesai gitu kan ya, ada wali, ada ijab kabul, ada saksi, mempelai juga ada, selesai gitu kan. Nah, karena konsep maslahah kalau tidak dicatat nanti bagaimana anaknya, bagaimana warisannya, kemana-mana punya istri kan lain sebagainya, itu kan juga sulit. Maka konsep maslahah itu bisa dilaksanakan di situ. Istishab, istihsan. Istishab adalah pelajaran yang diambil dari sahabat Rasul menurut istilah, menjadikan hukum tetap di masa lalu tetap dipakai sampai sekarang sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan. Istihsan membandingkan apa yang dilakukan mujtahid, yakni qiyas jali jelas dengan qiyas tersembunyi. Uruf al-mu'adatul muhakamah atau adat atau kebiasaan yang sudah seperti menjadikan adat namun tetap tidak menyalahi aturan. Jadi adat-adat atau tradisi-tradisi kita yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jadi ada dua, yakni uruf yang bersifat sahih yang dibenarkan, uruf yang bersifat fasid atau rusak yang tidak